Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Andika dengan NIM 25050493. Pada materi klarifikasi binar, saya mengambil studi kasus tentang bidang pertanian. Dari latar belakang studi kasus tersebut adalah prediksi cuaca, khususnya hujan, merupakan informasi paling kritikal dalam sektor pertanian. Ketidakpastian cuaca seringkali menjadi penyebab utama gagal panen atau penurunan kualitas hasil tani. Kebutuhan strategis: petani membutuhkan kepastian kapan harus mulai menanam, memupuk, dan memanen. Hujan yang turun tepat setelah pemupukan dapat menghanyutkan pupuk, sementara kekeringan yang tidak terprediksi dapat mematikan tanaman. Perubahan iklim, pola cuaca yang kini semakin tidak menentu membuat kearifan lokal terkadang tidak lagi akurat, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data. Efisiensi sumber daya: dengan mengetahui kemungkinan hujan, sistem irigasi otomatis dapat diatur untuk berhenti bekerja, sehingga menghemat penggunaan air. Konsep klarifikasi dari binar perkiraan hujan itu adalah dalam konteks klarifikasi binar, masalah ini disederhanakan menjadi pertanyaan, yaitu pertanyaan apakah esok hari akan turun hujan. A. Definisi kelas atau target variabel. Hasil prediksi hanya memiliki dua kemungkinan label, yaitu kelas 1 positif, yaitu hujan, kelas 0 negatif, yaitu tidak hujan. B. Fitur input atau independent variable. Model membutuhkan data historis cuaca untuk belajar. Parameter yang biasanya digunakan meliputi: yang pertama itu ada suhu, yaitu suhu minimum, maksimum, dan rata-rata. Yang kedua kelembapan, yaitu kelembapan udara yang tinggi biasanya menjadi indikator pembentukan awan hujan. Yang ketiga tekanan udara, yaitu penurunan tekanan udara seringkali mendahului badai atau hujan. Yang keempat kecepatan dan arah angin, yaitu menentukan pergerakan massa uap air. Dan yang kelima itu ada tutupan awan atau persentase langit yang tertutup awan. C. Proses kerja model. Yang pertama itu pengumpulan data, yaitu mengambil data historis dari stasiun cuaca atau satelit selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua pre-processing, yaitu menangani data yang hilang dan melakukan normalisasi angka, misalnya mengubah derajat suhu ke skala 0 sampai 1. Yang ketiga pelatihan, yaitu algoritma seperti logistic regression atau random forest, mempelajari pola. Jika kelembapan di atas 80% dan tekanan udara turun, biasanya labelnya adalah 1, yaitu hujan. Dan yang keempat prediksi, yaitu model diberikan data kondisi cuaca hari ini untuk memprediksi label untuk esok hari. Dan di sini ada program yang menggunakan bahasa dari C++. Yang pertama itu ada input atau fitur. Program meminta input suhu dan kelembapan dalam mesin learning asli. Fitur ini bisa berjumlah puluhan. Selanjutnya ada bobot, yaitu angka W suhu dan W kelembapan adalah representasi dari beberapa kuat variabel tersebut mempengaruhi hujan. Fungsi sigmoid, yaitu inti dari klarifikasi binar. Fungsi ini memastikan nilai perhitungan selalu berada di rentang 0 sampai 1. Dan selanjutnya ada threshold. Jika probabilitas lebih besar 0,5, maka sistem memutuskan untuk hujan. Dan begitu juga sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka sistem memutuskan untuk tidak hujan. Mungkin itu saja penjelasan tentang klarifikasi binar yang berjudul bidang pertanian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.